Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam kita pada kesempatan kali ini, di mana di minggu yang lalu Pak Aris sudah menjelaskan ya tentang bagaimana caranya memahami perilaku jujur. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan membahas tentang bagaimana cara kita atau memahami perilaku menepati janji. Oke ya, baik anak-anak sekalian, dilihat janji di sini adalah ucapan seseorang kepada orang lain. Nah, ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ini namanya janji. Jadi ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan dia sedia atau sanggup untuk melakukan sesuatu. Di mana menepati janji di sini berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain, kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada siapapun. Ya, menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Di mana orang beriman di sini pantang untuk ingkar janji. Jadi dia itu adalah pantang ya. Orang beriman itu pantang untuk mengingkari janjinya. Di mana menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu adalah tempatnya ada di neraka. Maka kita semua jika tidak mau dikatakan orang munafik, maka kita harus selalu menepati janji ketika kita sudah berjanji. Oke ya. Ada istilah janji itu hutang. Nah, sehingga apa? Hutang di sini akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Sehingga barang siapa yang berjanji maka dia harus menepati. Oleh karena itu seorang muslim jangan mudah mengobrol janji, nggak boleh. Ya, tidak boleh, bisa ke sini, ya santai aja, pasti bisa. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengobrol janji. Sebaliknya, apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki. Janganlah sekali-sekali saya pasti datang. Kenapa? Belum tentu esok hari. Belum tentu nanti sore. Belum tentu nanti maghrib. Belum tentu nanti isya. Kita masih dalam kondisi yang sehat. Bisa jadi kita sakit nanti, sehingga kita tidak bisa menepati janji kita. Maka ketika seorang muslim itu berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Tetapi bukan berarti insya Allah dijadikan mainan. Mentang-mentang insya Allah, dalam hati ya bisa iya, bisa enggak, santai aja. Tidak boleh begitu. Insya Allah itu karena kita sudah berucap dengan nama Allah, maka wajib hukumnya kita berupaya dengan sungguh-sungguh, kita harus menepati janji. Kecuali ada hal-hal memang yang mendesak, akhirnya kita tidak bisa menepati janji. Seperti apa contohnya? Misalkan kita sakit, sehingga kita tidak bisa datang. Nah, ini maka dimaklumi ya. Ya, begitu ya. Ya, manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya dengan alasan tertentu yang tidak disengaja atau memang betul-betul lupa. Tapi kalau ingat tetapi pura-pura lupa, itu tidak boleh. Sehingga bagaimana? Meski demikian, tetap kita harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang yang sudah kita berikan janji. Tetap, ya. Nah, itu. Sehingga bagaimana? Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sang manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Di mana dalam kehidupan ini manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, butuh orang lain. Kita belajar butuh guru. Ya enggak? Kita mau buat rumah kita butuh tukang. Ya enggak?
Iya, kita mau makan, kita beli beras, kita butuh penjual beras. Penjual beras juga butuh petani, dan begitu seterusnya berputar. Kenapa? Karena kita memang selalu membutuhkan orang lain. Sehingga bagaimana pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, maka akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Coba kita perhatikan hadis riwayat Bukhari di bawah ini, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Tuh. Jadi menurut hadis riwayat Bukhari di sini adalah yang terbaik di antara kamu, kata Rasulullah, itu adalah yang paling baik menunaikan janji. Nah ini. Ya. Sehingga seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian orang lain akan memberi hormat dan simpati. Karena apa? Sifat mulia ini. Nah, dikarenakan ini adalah merupakan sifat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-77 di bawah ini. Mari kita baca-baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasta'una bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini luar biasa kan? Sebagaimana firman Allah di sini, bahwasanya orang-orang yang mengumbar janji itu akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan disapa, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil akhir. Maka sesungguhnya kita semua tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, mari kita sama-sama selalu menepati janji, berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai kita tidak menepati janji. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Nah, sehingga sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mengingkari janji, tali silaturahmi dengan orang lain bisa terputus, bahkan bisa saling bermusuhan. Kalau ingkar janji, yang awalnya berteman, yang awalnya bersaudara, akhirnya karena ingkar terhadap janjinya, merasa dibohongi salah satu pihak, maka akhirnya yang awalnya sudah bagus, awalnya sudah bersilaturahmi, awalnya sudah bersaudara, akhirnya putus tali silaturahminya. Nah, ini bahaya. Sehingga orang yang diingkari janji bisa kecewa dan marah kecewa. Ya, jika tidak terkendali akan terjadi pertengkaran dan perkelahian. Akan lebih berat lagi apabila pemimpin ingkar janji terhadap rakyatnya. Rakyat bisa marah, muncul kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Baiklah, anak-anak sekalian, apa yang sudah Pak Haris jelaskan, Mr. Haris jelaskan tadi, semoga menjadi bahan renungan kita semua, kalian semua, dan Mr. Haris dalam hal ini. Semoga kita semua selalu menjadi seseorang atau menjadi mukmin atau menjadi seorang muslim yang selalu menepati janji kita kepada siapapun, baik kepada teman-teman kita, baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada tetangga, dan kepada siapapun, sehingga kita menjadi orang yang memiliki akhlak terpuji dan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.